Sama seperti yang dibilang Yesus berkata, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaan saya, yang Yesus maksud anjing dan babi di situ itu siapa? Hah? Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Kelakuan kalian bertahu. Kok kelakuan? Kau selalu melihat bagaimana Kristen itu, tetapi matamu yang kok mata dibahasnya ini? Kau umbar-umbar di apa ini? Ini ucapan Yesus yang sedang kita kaji, Bu. Kau selalu memandang Kristen itu kecil. Padahal kau lagi lebih apa? Yesus berkata di Matius 7 itu. Iya, memang Yesus, makanya dibilang Yesus itu, kenapa kau kasih mutiara kepada apa? Ini sama kayak kau nih. Babi dan anjing di situ ditujukan Yesus kepada orang Yahudi atau kepada orang Kristen. Di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Balok mata terus. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu? Mata terus dibahas ini. Matamu mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Orang bayi keluar dari rahim ibunya kok dibilang Tuhan ada balok di dalam matamu. Hai orang mata lagi. Ini termasuk kau di sini nih, termasuk kau di sini perkataan Yesus ini. Nenek Mukiper. Termasuk kau di sini. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata kepada muridnya, jangan kau memberikan barang kudus kepada anjing dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Pertanyaannya, yang Yesus katakan anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Islam belum ada di situ. Aneh-aneh aja orang ini. Woi, lame-lame, jawab. Bu Mauli, bisa diskusi apa enggak, Bu Mauli? Aduh. Inilah kalau hantu tua penunggu pohon cempedak begini gaya diskusinya. Tanya baik-baik malah mengamuk. Pertanyaan sederhana loh. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena kami heran kok kalian nggak cerdas-cerdas dalam membahas agama. Kitab kalian sudah bahasa Indonesia. Dengar udah direvisi. Dengar. Ini yang kau katakan kan, yang Matius 7 ayat 6. Ini yang kau katakan itu. Matius itu dari tadi ayat 6. Ini kan tadi kan udah dikatakan Yesus di sini. Apa namanya? Jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mata lagi. Ya kan? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Maksudnya, jangan, ini kata Yesus ini ya, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak dengan kakinya. Pertanyaannya, yang Yesus anggapnya anjing dan babi di situ, Yahudi atau Kristen? Dengar dulu. Di sini nggak ada dikatakan untuk Kristen. Ya pasti untuk orang itu, Bu. Itu untuk orang yang ada masa itu. Iya, untuk manusia. Itu untuk manusia yang ada pada masa itu. Artinya di sini. Pertanyaan saya, orang yang dimaksud di sana Kristen atau Yahudi yang disebut anjing dan babi di situ, Ibu? Makanya lari agamamu, biar mampus kau. Gak tahu kau arti apa arti ini. Hal yang kudus yang berharga. Bahwa yang kudus itu berharga. Jangan kau kasih supaya kau jangan diinjak. Maksudnya begini. Iya, kan, yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Arti ayat ini. Yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Yahudi atau Kristen? Kurasa pusing apa? Gila kurasa kau. Artinya Bapak ini ayat ini, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Anjing yang dimaksud di situ siapa? Yahudi atau Kristen? Kepada babi. Babi yang dimaksud di situ Yahudi atau Kristen?
Artinya ini menurutmu, kau kan pandai agama. Artinya ini apa menurutmu? Arti ayat ini apa maksudmu? Masolang janda pirang. Itu Tanya pertanyaan dulu kau. saya. Arti ayat ini mengenai apa menurut kau? Kau Saya kan pandai bertanya, apa agama? siapa yang dimaksud Yesus di sana sebagai Di sini anjing kan dan babi? dikatakan kudus kepada anjing. Jangan kau kasih apanya, maksudnya begini Apanya, loh, apa? neneknya? Dengar dulu apa namanya? Apanya namanya? Kau artinya ini panjang loh Juma. Maksudnya begini. Jangan kau Masolahnya. kasih dirimu kepada anjing yang kudus. Kita kan kudus. Pak Garumbang Kita lama rupa. Tuhan. Jangan kau keserahkan dirimu kepada Janda anjing. pirang. Itu Yang artinya saya ini. tanya, yang Yesus sebut babi dan anjing di situ siapa? Yahudi atau Di Kristen? sini nggak dikatakan loh Juma untuk Kristen aja, ini tuh semua manusia ayatnya ini Juma. Mana ada? Ada aja nih penipu, sudah tua penipu. Jangan begitu, Bu. Jangan gitu, jangan gitu. Jangan begitu, jangan jangan menyesatkan begitu, Bu. Tidak boleh. Jangan menyesatkan, tidak boleh. Yesus menasihati muridnya agar tidak melemparkan barang kudus kepada anjing dan tidak melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Aku paling bilang aja cuma kayak gini. Aku melihat kalian itu semua. Gak peduli aku, lebih jago aku, itu pikiranmu. Maka pertanyaannya saya, yang dimaksud Yesus dengan gelar babi dan anjing di situ, yang tidak boleh dikasih mutiara oleh muridnya pada saat itu orang Yahudi atau orang Kristen, Bu? Di muka orang kau tahu, di mata orang. Mata lagi, mata terus. Mata terus kau pandang, diulang-ulang terus, tidak ada yang bahas mata. Kau nggak kau perhatikan, selalu kau mata terus. Kristen. Itu dulu, yang teroris itu siapa? Yang teroris Ibu, siapa? Yang saya tanya. Ini dulu, ini sama ini ayat ini. Yang saya tanya. Yesus saat itu melarang muridnya memberikan mutiara dan juga barang kudus kepada anjing dan babi. Pada saat itu yang dimaksud Yesus sebagai anjing dan babi itu siapa, Bu? Siapa yang dianggap anjing dan babi oleh Yesus di situ? Orang-orang Yahudi kah? Kalau orang Yahudi apa alasannya? Orang-orang Kristen kah? Kalau orang Kristen apa alasannya? Coba Ibu jawab. Ibu, nah inilah kalau ibu punya celana dalam bolong, kotak bolong juga, celana dalam sempak udah 3 bulan tidak pernah diganti. Ya, inilah Ibu. Kepada anjing itu maksudnya. Nah, anjing yang dimaksud Yesus di situ siapa? Kan hanya ada 2 golongan waktu itu, Ibu. Bukan. Di luar kelompok Yesus hanya ada 2, orang Farisi, orang Roma. Yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa, Ibu? Makanya Yesus itu di sini menasihati umatnya. Taruhlah dulu menasihati umatnya, ya. Agar jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi, kan? Ini nasihat ini bagi manusia, nasihat. Pertanyaan saya, siapa yang Yesus samakan dengan anjing dan babi di situ? Orang Farisi atau orang Roma? Baca Alkitab itu, kau renungkan dulu. Ini arti ini apa? Harus begitu, bukan asal dibaca. Justru saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Saya bertanya supaya saya bisa ngerti. Dengar dulu, di sini juga dibilangnya jangan kamu menghakimi. Kau ini kan sekarang menghakimi orang Kristen. Saya sedang bertanya, bedu. Saya lagi bertanya. Makanya dibilang Yesus di sini, hal yang kudus dan berharga. Ini nasihat ini untuk umat Kristen. Enggak usah pengikut kau. Nasihat ini untuk Kristen. Kenapa pula Kristen di situ? Hei, ini penyesat juga ini orang tua ini. Kresek, kau yang kresek. Ini kan dasar penyesat orang tua bangka, makan babi, makan dedak. Aku bertanya, malah Kristen masuk di situ. Saya bertanya,
Saya Bodoh bertanya, kau. mau iblis betina, mau iblis jantan, Ini sama kan aja hal yang- putra, sama aja. Namanya iblis, hal sama-sama yang iblis. kudus dan- Kayak cewek kau. Paham kau? Ibu kau lawan. Gak ada ibu-ibu, gak ada Mana bapak-bapak. Kalau kualitasmu? iblis ya Gak iblis. malu kau Pertanyaan Turun aja kau lah. saya, yang dimaksud Masa Yesus ibu di kau situ lawan, gak anjing dan malu kau. kau itu yang gak malu. Harusnya Kau aku bantu melawan jawab. perempuan. Malu Hei. dong gurunda. Bahlul, yang saya tanya, Yesus menyebut di sana anjing Udah dan yang lain babi aja itu yang jawab, siapa? jangan lu. dulu apa? Dengar Yahudi Ibu-ibu atau kau lawan, anjing? malu kau Ya karena ibu-ibu memang yang naik di sini dong. Bukan kantong. Aduh. Palau. Bahlul. percuma Kau berantem mulut kau tuh. Aduh. Dasar pemakan babi. Ustaz aku Ditanya tapi kau- bukannya membantu temannya si betina ini, malah dia permalukan dirinya. Ibu betina, yang dimaksud Yesus di sana anjing dan babi itu, kalau ibu kan berarti babi betina toh, anjing betina kan? Gitulah. Mengomel Nah, aja sekarang kau mengomel Kristen pandai kau. sekarang Ustaz yang aku, dimaksud Ustaz Yesus aku. ini saya Apa bertanya kau, loh Ustaz, ibu, kayak gini? saya bertanya loh, bertanya baik-baiknya aku Bilang di bertanya. sini, hal yang kudus dan berharga. Hal yang Jangan kau kudus dan lemparkan kepada berharga. babi. Pertanyaan saya, Ih, bodoh kali. yang dimaksud Jangan babi kau di sana berikan mutiara Yahudi kepada babi. atau Kristen, Mutiaramu ibu? kepada babi. Babi yang dimaksud di Bodoh sana kali. babi beneran Enggak tahu mengartikan atau itu apa ini. majas? Jangan kamu Perumpamaan. memberikan barang yang kudus kepada anjing. Nah, Kalau anjing yang dimaksud di sana kudus siapa, itu- Ibu? Barang kudus itu apa menurutmu? Apa? Barang kudus Cuma, itu barang kudus itu Taurat. Hah? Taurat. Barang kudus Taurat. Iya, Yang mana? Taurat itu hanya ada 10. Yang mana? semuanya. Semuanya mana ada dibikin di sini tentang hal yang kudus. dan Ya, berharga? itu barang kudus, barang suci. Semua firman Tuhan yang datang kepada Musa itu adalah barang suci. Barang kudus. Dan itu tidak diberikan Nggak kepada ada, Kristen. nggak ada tentang 10 firman ini. Pertanyaan saya, Hal anjing dan babi di menghakimi situ ini tentang- siapa? Ini tadi hal menghakimi, mati setuju ini tentang hal menghakimi. Hal Yang kudus dimaksud dan berharga. babi dan Hal anjing di situ siapa, Ibu? pengambilan dosa. Ini tentang Astagfirullahaladzim. apa ini, nasihat Yesus ini. Biar tahu kamu. Jalan Ya yang benar. Allah. Hal pengajaran yang sesat. Susahnya ya hal Allah untuk pengajaran kemudian yang mewariskan sesat. orang-orang kafir Ini ini. nasihat ini biar tahu kamu. Nak tentang Ya Allah, ya nasihat ini. Karim. Masih setuju ini. Begitu sulitnya kemudian Mana ada mewariskan dibilang di orang sini gila tentang- ini ya Allah. Tentang apa namanya ini Ya Taurat di sini. Allah. Makanya Begitu kau kalau susahnya baca aku dulu. mewaraskan orang gila ini ya Kau Allah. yang gila kau. Ya Ini tentang nasihat hal yang Allah. kudus dan berharga. Betapa sempurnanya kamu ciptaanmu, memberikan- begitu sempurna. memberikan Ada yang barang gila, kudus, ada yang barang waras, dan kudus. yang ini gila ya Allah. Kamu yang gila. Ya Kalau kau gila kau percuma Allah. kau ustaz kau. Ya Allah, tahu kenapanya mengartikan ibu ini, kan ini masih ustaz kau kau. gilakan pada usianya yang sudah senja begini ya Kau Allah. melihat barang orang kau pandai kau barangmu enggak kau tengok. Kenapa sampai Sama dia kau gila di sini begini ya bilang Allah? Yesus ini. Apakah Dengar karena dulu, dia kenapa kau diusir oleh mengapa mertuanya? Dengar dulu, jangan Atau kamu karena menghakimi tunggakan supaya kamu pinjolnya tidak belum terbayar dihakimi. 7 bulan ya Allah. Kenapa orang tua ini gila sampai sekarang ya Allah? Waraskanlah dia ini ya Allah, kasihan dia. Dia ditanya siapa yang dimaksud anjing dan babi di sana ya Allah. Dia nggak menjawab, cuman colote terus ya Allah. Apakah gara-gara suaminya pergi meninggalkan dia dengan wanita lain? Aku nggak tahu. Yang jelas dia Melihat nggak nyambung matamu lagi itu, ya Allah. melihat orang itu cuma Dia sudah tidak melihat- nyambung. Dengar dulu, Meskipun apa nggak dikasih menyambung kau kombantrin bilang? satu papan Ini. satu kali minum, dia sudah nggak waras lagi ya Allah. Saya tanya yang dimaksud Tentang- Yesus sana anjing dan tentang- babi, malah dia ngamuk, makin ngamuk dia. Nggak nyambung dia ya Allah. Ular tua yang mana yang merasuki wanita ini ya Allah?
Ya Allah, Dikatakan di sini Jemaah. ular tua dari pulau mana yang telah merasuki wanita ini, ya Jangan Allah? kamu memberikan barang yang Ular kudus tua kepada yang sudah anjing. ribuan tahun, berapa tahun usianya, ya Allah, yang masuk ke dalam tubuh wanita tua ini, ya Allah. Wanita tua yang tiap hari memusingkan pegawai koperasi ini, ya Allah. Nggak mau menjawab pertanyaan saya, ya Allah. Ini kan nasihat supaya kita jangan supaya kita berbuat baik. Itu Saya ini. bertanya, Bodoh kali kau. siapa yang dimaksud anjing dan babi di situ oleh Yesus? Bodoh kali kamu. Ini kan nggak dikatakan itu. Ini kan dibilang di sini takut. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya, anjing Kepada yang dimaksud anjing. di situ siapa? Jadi maksudmu anjing ini siapa? Kalau bukan Yahudi, Kristen. Bodoh kali kamu. Mana ada di sini dibikin Yahudi kok nggak Kristen? Iya, di luar domba kan anjing. Artinya ini bukan Pemakan itu, babi cuma siapa bohong. pemakan babi? Mana Siapa ada pemakan di babi? sini artinya itu untuk, Siapa untuk pemakan Kristen. babi? Yahudi atau Kristen? Cuma artinya ini bukan seperti Siapa katakan yang ini, makan Juma. anjing Apa, dan oh. babi? Yahudi atau Juma, Kristen? Jangan kamu memberikan barang yang kudus. Yang kudus Yang kudus kepada siapa? Kepada anjing. apa? Mutiara Kudus kepada itu babi, apa? jangan. Pertanyaan saya, siapa yang makan anjing dan babi? Yahudi atau Kristen? Si Juma ini kalau menjepitkan orang Kristen itu paling pandai kalau ini nasihat Ya ini kepada umat Kristen. Allah, Nasihat ini kepada umat andaikan Kristen. saja bisa kau cabut aja nyawanya ibu ini, ya Allah, tidak ada gunanya Kenapa? hidup. Copot aja semua giginya, ya Allah, Ini percuma. tentang Tulikan aja kupingnya, ya Allah. Ditanya nggak mau menjawab. Kenapa nggak dijawab kau bilang? Ya Allah, sumbatlah anusnya ibu ini selama 3 bulan biar dia merasakan betapa sulitnya orang belajar, tetapi dia menggampangkan kemudian perbodoh diri sendiri, ya Allah. Ini untuk siapa? Untuk untuk Ya Kristen lah dia Allah, menasihati. tutup Ajaran anusnya Yesus ibu ini selama 3 bulan. Pertanyaan saya, Ibu, Yesus kan menyebut perumpamaan di sana anjing dan babi. Bodoh kali kau. Pasti ada oknum yang dimaksud, ada kelompok yang dimaksud itu, Ibu. Pertanyaan saya, kelompok yang dimaksud anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Bu, Kau yang mengapakan ayat pun nggak ngerti kau apa artinya. Ini kan tentang apa nasihat ini kepada manusia. nasihat kepada Yahudi supaya jangan melemparkan barang kudus Yahudi. kepada. Mana ada hubungan Yahudi di sini? Lah, muridnya orang mana? Muridnya Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru ini. Muridnya Yahudi. Yesus itu orang mana, Bu? Bodoh kali kau. Iya, nasihat ini menasehati apanya murid-muridnya. Nah, muridnya itu orang mana? Yahudi kan? Kau Iya kan? itu. Kau lah itu Yahudi. Ya Allah. Bukan Yahudi kau, Yahudinya kau. Enggak, ya Allah, aku cuman bercanda, ya Allah. Jangan kau anusnya jangan kau tutup, kasihan dia nanti. Nanti nya lewat pusar. Percuma kau rusak kau. Masa rusak kau bisa kau kayak gitu? Giliran saya nggak ada, saya dicari. Menasehati Giliran umatmu ketemu dengan bagaimana saya ditanya begitu. Padahal saya bertanya baik, serius. Bagaimana umatmu itu biar imannya Teman-teman, kuat. saya bertanya serius, Ya. teman-teman. Supaya jangan Saya ingin seperti tahu ini. Yesus memperumpamakan Pak orang Gali Yahudi, kau. orang Farisi, atau orang Iya, aja Romawi pun Yunani kau. di situ sebagai anjing dan babi. Di sini semua Matius 7 ini tentang apanya ini nasihat Saya kepada serius ingin tahu umatnya. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di sana itu siapa? Makanya kalau membaca Alkitab itu kau jangan satu-satu kau baca, jangan satu ayat. Di sini ada dia hal menghakimi. Saya Matius 7, hal bertanya menghakimi. yang dimaksud Yesus anjing dan babi di situ Kau, siapa?
bodoh kali nih. Malah lagi mengatain bodoh, saya Jadi bertanya dia nggak jawab. masukmu Kristen itu anjing dan babi gitu. Masukmu anjing dan babi itu apa? Kristen itu masukmu. Kan makan anjing dan babi siapa? Anjing itu, babi itu binatang. Biar tahu kau, anjing binatang. Babi Terus itu siapa binatang. yang dimaksud Yesus di situ sebagai anjing dan babi? Pasti orang dong. Siapa orangnya? Bodoh kali nih. Lo gue bilang bodoh lagi. Kau lah itu anjing itu. Kau lah anjing itu. Kau babi itu. Kau lah anjing Larinya ke itu. Kau lah saya. babi itu. Memang saya waktu itu hadir di situ. Hah? Saya hadir di situ. Padahal yang dimaksud Yesus di situ adalah orang-orang yang ada di sekeliling muridnya. Kalau bukan Farisi, Romawi. Siapa yang dimaksud anjing dan babi oleh Yesus di situ, Bu? Bu? Kan di sini kan cuma maksudnya apa ini hal yang kudus ini dan berharga seperti kita manusia ini seperti ini kan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melempar mutiaramu. Iya, itu ucapan babi, Yesus supaya kepada jangan muridnya. diinjak-injak dengan kakinya. Itu perintah Lalu dia Yesus berbalik kepada menolak orang-orang kamu. yang adalah muridnya saat itu. Nah, yang dimaksud anjing sama babi oleh Yesus di saat itu siapa? Ini kan tentang perumpamaan ini. Iya, tentang perumpamaan. Yesus mengumpamakan anjing dan babi itu kepada orang Yahudi atau orang Romawi. Hal menghakimi. Pertama dia kan ini kan hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ini Yesus ini mengatakan ini. Jangan kau suka menghakimi orang. Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Iya, sama-sama ini. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sama ini nasihat ini terhadap manusia. Pertanyaan saya. Iya, nasihat ini kepada manusia. Makanya Yang disebut Yesus anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Ini nasihat Yesus itu kepada umatnya. Kepada orang Yahudi. Nah, yang diumpamakan kemudian di sana. Di sini cuma tak ada dibilang di sini. Yang diumpamakan anjing dan babi di situ siapa? Yahudi atau Romawi? Di sini nggak ada dibikin di sini. Tak Yahudi entah apa. Hal kekhawatiran. Tunggu ku baca. Kau memang perbedaannya kau cuma. Kau arti apa? Semua kau. Mana yang apa? Yang kira-kira membuat marah Kristen itu, itulah kau penyakitmu. Enggak, saya serius bertanya. Serius saya bertanya. Tetapi kalau memang benar Ustaz kau, jago kau, artikan dulu ini apa artinya. Hal kamu memberikan barang kudus ini, artikan. Kau kan Ustaz. Mengerti ya. Kamu artinya ini? Kamu Ustaz. Ngerti. Harus kamu mengerti. Seperti ini apa maksudnya? Ngerti. Ini nasihat ini kepada manusia. Ngerti saya, Bu. Itu bukan tidak boleh. Bikin ayat ini. Tidak boleh melemparkan barang kudus kepada babi. Barang kudus itu boleh Anda baca di dalam Bilangan 3:28, Bilangan 4:15, Bilangan 4:20. Iya, dia belum apa. Bilangan 3 dan bilangan 4 Anda baca. Ternyata yang dimaksud barang kudus itu mengertikan itu adalah hal-hal yang ada di dalam sinagoge. Bahkan kalau melihat barang kudus itu orang bisa mati, Bu. Dan itu tidak dilemparkan kepada orang Kristen. Mutiara itu apa? Gitu. Mutiara itu ilmu. Ilmu itu tertulis di dalam Amsal 13 nomor 13 sampai nomor 15. Jadi yang dimaksud barang kudus itu termasuk Taurat, termasuk 2 loh batu, kaki Dian, kemudian Mikdas, Baitullah atau Bait El atau kemah suci pertemuan, itu nggak boleh dilemparkan kepada orang Kristen, nggak boleh dikasih maksudnya. Sedangkan mutiara di situ adalah ilmu hikmat. Jangan kuberikan kepada orang di luar Yahudi. Makanya Kristen
beragama Kristen itu bukan karena proses belajar ilmu, akal, enggak. Orang menjadi Kristen karena percaya saja, yakini saja. Itulah di Kristen. Makanya kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak diberikan hikmat, yaitu mutiara, ilmu pengetahuan. Tentang apa? Tentang kebenaran. Benar enggak Tuhan mati? Tidak benar. Tapi Kristen mempercayai kan? Karena tidak ada ilmu di situ. Karena tidak ada mutiara di sana. Benar enggak Tuhan netek sama manusia? Tidak benar. Tapi menurut Anda yang tidak ada mutiara, yang tidak dilemparkan mutiara kepada kalian, kalian mengatakan itu benar. Benarkah Tuhan itu 3 pribadi? Tidak benar. Tapi menurut kalian yang tidak memiliki mutiara, itu benar. Kenapa bisa terjadi? Karena kalian tidak diberi mutiara. Berarti yang dimaksud di sana anjing dan babi adalah... Jangan kau menghakimi orang. Jangan menghakimi orang. Berarti yang dimaksud anjing dan babi di sana adalah... ceritamu. Kau lah itu yang termasuk di sini. Dia malah menghakimi saya. Jangan kau menghakimi, tapi dia menghakimi saya. Lucu. Di sini. Jangan kau lihat selumbar di mata saudara. Terus kenapa Anda mengatakan babi itu saya, anjing itu saya? Tidak kau ketahui. Giliran ada kesempatan menghina. Giliran ada kesempatan menghujat. Inilah artinya ini. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena tidak ada ruang geraknya. Karena yang dimaksud di sana adalah orang-orang yang sesama murid-muridnya. Siapa dia? Orang Roma, ya termasuk Paulus. Jadi teman-teman, yang dimaksud di sana itu adalah orang yang sesama dengan Yesus, orang yang sesama dengan murid Yesus, di antaranya Paulus. Gitu. Jadi jangan kau melemparkan barang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan kemudian mutiara kepada babi. Ya, kita sudah bisa tahu siapa anjing dan babi yang dimaksud Yesus di sana. Saya kira sekian dari saya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi. Kenapa materi ini saya bawa, teman-teman? Kenapa itu? Kenapa materi ini saya bawa? Karena dulu waktu saya diskusi dengan Sopiatul, saya lagi seru-serunya menjelaskan apa katanya dia. Dia larang orang yang saya diskusi pada saat itu baca dalil dengan mengatakan jangan kau berikan kemudian mutiara kepada babi. Dengan pedenya dia membaca itu. Melarang orang Kristen yang memberikan data Bible kepada saya waktu itu saya berdebat. Karena berpikir bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah saya. Padahal yang dimaksud di sana Yesus, anjing dan babi, itu justru orang yang sesama dengan murid Yesus saat itu. Iya, betul saudara Lias. Belum ada Islam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Yang ada hanya Yahudi dan Kristen. Pertanyaannya siapa yang dimaksud anjing dan babi? Apakah Yahudi? Tidak mungkin. Yahudi itu adalah domba. Lalu yang dimaksud anjing dan babi di sana? Ayo, siapa? Siapa? Yang pasti yang saya tahu kalian adalah pemakan anjing dan babi, itu aja. Iya betul Guruna. Jadi memang orang-orang Kristen itu menyebut masakan anjing itu RW gitu kan. Kalau yang babi ya memang pokok RT. Gitu. Oh enggak ya? Bang Zuma. Siap. Theos ini sama dengan roh nggak? Sama ya, yang dikatakan dia itu bertuhannya dengan roh gitu. Sama Iya, nggak sih? sama. Wahyu 5 nomor 6. Oke. Aku tadi naik di komal sebelah, dia bilang apa dia bilang di situ tadi? Katanya Tuhan kami itu adalah roh katanya. Loh kalau begitu ku bilang kalau Tuhan kalian roh, ku bilang ketika orang kerasukan berarti itu Tuhan kalian dong kalau bilang. Iya. Memang roh itu memang hantu. Di dalam kitabnya mereka pneuma itu hantu. Jadi hantu. Di situ. Jadi aku nggak bisa panjang kali lebar lagi pembahasan dia kan, karena dia sudah mengakui dengan Tuhannya roh. Ya udahlah, aku tutup aja langsung di situ. Langsung turun aku. Iya, mantap itu, singkat dan jelas. Mantap. Oke, Dinda Dito. Siap. Diambil alih silakan, Dek.
Baik. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti tekankan di Matius 7 Ini Bang, itu. Ya. ada sedikit yang saya sampaikan Bang. Cia, gimana? Karena sudah 1 minggu ini anak saya ini ikuti live-nya Abang ini. Nah, alhamdulillah ini saya bisa naik ini Bang. Iya. Saya sih orang Malang Bang. Dan pertanyaan-pertanyaan dari anak saya ini mengenai Islam saya belum bisa jawab. Iya. Dan saya bilang sama anak saya tunggu. Mudah-mudahan saya bisa masuk gabung di sini. Alhamdulillah saya gabung sekarang Bang. Iya. Saya ingin Bang Suma apa ya? Kalau apabila anak saya nanti bertanya, mudah-mudahan setelah bertanya ikut dengan saya masuk Islam Bang. Amin, amin. Usia berapa anaknya? Berapa usia sekarang? 15. 15 Bang. Oh, 15 tahun. Cewek ya? Iya Bang. Entah apa yang dia mau pertanyakan. Dia mau bertanya sama saya tentang Islam Bang. Saya jawab begini. Ilmu saya belum ada. Belum cukup untuk menjawab hal itu. Jadi nanti saya upayakan, saya cari cara untuk mencari jawaban yang kamu pertanyakan. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu yang saya tidak ketahui. Itulah aturan Islam. Betul sekali, betul sekali. Jadi Emang alhamdulillah apa ini Bang. pertanyaan anak kita apa? Pertanyaannya dia Bang, banyak Bang. Tapi nanti dah Abang yang tanyakan itu. Iya. Ini coba bicara. Ya langsung saja Dek, mumpung bapaknya sudah naik ke Komal, nggak apa-apa Dek. Jadi ini untuk apa yang akan ditanyakan oleh adik, insya Allah kita semuanya bisa menjawab. Ini kebetulan ada Gurunda, Bang Zuma silakan bertanya apa aja. Silakan. Iya. Apalah tokuah? Apalah musangap ya? Apalah? Aparah? Apa Lek? Apa lek? Coba kita sampaikan. Iya, Semarang Kristen adalah agama kita. yang benar. Kita mau Ya orang tua. Orang Berilim itu. Oh. Apa lagu? apalah kukua? Tak kuisengi. Tak kuisengi apa? Tak potong pukada. Coba aku bertanya, seperti bertanya apa? Pukada maki. Mane aku pusat dinsien deh. Apakah Kristen bisa betul menyelamatkan? Kristen apakah bisa menyelamatkan? Ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 7, dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, ya atau misalnya nasanga Yesus, melaiko, kamu semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi bagaimana mungkin mau selamat kalau Yesus mengusirnya, kan gitu. Ya betul, nabuka ada Yesus, dak muindete, lauko mulai male moko, laukan de bobo solapekan. Ya tuh nasanga Yesus deto, Matius siapa tuh? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ya betul nabuka ada Yesus. Keden tahu mengusir setan pakai nama nale. Si Sola bermukjizat pakai namanya pula Yesus. Ya betul nabuka ada Yesus. Malaikun DTP ya. Tatorok nakan deko patitong nasanga Yesus le. Nah, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pelaku kejahatan? Ke surga atau ke neraka? Anu anas samin je pasti mi antame di neraka kamase. Yang di Yohanes 20 ayat 29, dia bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini kita harus belajar konteksnya. Kita harus belajar konteks. Kenapa? Karena ketika Yesus berbicara mengenai Yohanes 20 ini, itu kita harus melihat bukan cuma satu data.
Tapi kita melihat apa yang sedang Yesus perlakukan di sana. Apa? Ketika Thomas kemudian dari seorang ke-12 muridnya, salah satunya Thomas, lalu bersama-sama Yesus, lalu murid-muridnya yang lain juga berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku, dan apalagi mencucukkan kemudian tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Tapi ya to disangen deto tania Tuhan, tetapi Tuhan. Beda antara Tuhan dan Tuhan. Mania to lai Lembaga Bible Indonesia napukada to Tuhan naganti menjadi Tuhan. Ya mito kusanga aku penyesat. Apa tania Tuhan inde to, tapi napukada Tuhan menyesatkan orang lain dengan memanipulasi terjemahan. Ya to disangan deto bahasa Yunanina, Yunaninya. Kok jadi kayak gitu ya? Bahasa Yunaninya yang ada di situ itu adalah kurios. Tania teos, aketeos yang itu disangan Tuhan. Tapi yang deto tertulis kurios dalam bahasa asli. Jadi di situ tidak ada Tuhan, tapi diterjemahkan menjadi Tuhan. Apa tujuannya? Yaitu tadi, engkau menyesatkan banyak orang. Engkau adalah semua pelaku kejahatan. Engkau jahat karena kau merubah perkataanku sesuai dengan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Itu jelas itu. Jadi kemudian ketika Thomas mencucukkan tangannya, dia mengatakan kemudian, karena engkau telah melihat aku, maka percayalah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu. Percaya sebagai apa? Percaya sebagai kurios. Apa itu? Tuhan. Tuhan siapa? Mesias. Mesias yang mana? Yesus. Jadi oknum ini kan tidak diketahui, tidak dilihat oleh murid-muridnya ketika disalib. Murid-muridnya tak ada yang melihat. Mana buktinya? Coba kadek mutiro yang deto di Markus. Markus 10 apa? Nomor Markus 10:4 nomor 50. Apa nasangin itu? Markus 10 apa? Markus 10 apa? Nomor 50. Ya. Ayat 50. Tera kalau balik museng bahasa India. India. Iya. Tae. Waduh, kusang aku misan. Ya mito 10 apa? Nomor 50. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Jadi tae ande to muridna natiro to Yesus di tosok tangan bukuna. Ditosok kena ditampiling, disambaki pelokna tae natiro muridna. Nah sahabat lari ngaseng to muridna itu tertulis Markus 14 nomor 50. Ya to ngaseng murid-muridna lari meninggalkan Yesus. Mingkondong diobela le. Ya mito nasanga berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kita mau tiro tapi mau percaya ya mito yang to berbahagia. Tapi permasalahannya kalau kita telah lebih mendetail daripada Bible ini, yang datang di situ itu bukan Yesus asli lagi. Makanya di data Lukas 24 nomor 37, ketika pertama kali orang yang keluar dari kubur ini menampakkan diri kepada Yesus, kepada murid-muridnya, murid-muridnya mengiranya hantu. Nasanga popo. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Jadi ya to biasa natiro muridna Yesus, apa nasanga? Matu menaden tahu mate tuo. Jadi nasanga itu murid-muridna, kapan teh popo akatannya popo parakang. Tanya Atau popo. Apa nih? Nenek pakande? Popo. Popo. Iya. Siapa yang pakai popok ini? Bukan. Popok itu hantu setan. Oh. Ya, jadi begitu. Om, ada yang mau saya bilang. Apa anakku cantik? Mau bilang apa? Tolong yakinkan saya biar saya bisa mengikuti ayahku masuk Islam. Ya. Masuk akal tidak, Ananda?
Tuhan mati? Itu aja dulu. Masuk akal enggak Tuhan mati? Tidak. Nah, tidak. Jadi yang mati di atas tiang salib Tuhan atau bukan? Menurut Kristen apa? Menurut Kristen, Tuhan. Masuk akal enggak itu Tuhan mati? Tidak. Masuk akal enggak ajaran Kristen? Ayo. Yang itu disangangin popok. Ayo. Ayo. Masa mau agama yang tidak masuk akal? Ulangan 39. Ulangan 32 nomor 39 ya. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Kok jadi Tuhan mati? Tuhan itu tidak bisa mati. Nah, kenapa bisa mati Tuhan di atas salib? Berarti itu bukan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan itu Tuhan. Nah, berarti tak ada tamak kalang. Tak ada tamak kalang. Ake den sesuatu tak ada tamak kalang. Mana dipercaya? Ai, Tomasaki tu. Tomasaki. Tomalasa. Masaki lek. Iya, Saki. Ya, betul kusang aku. Jadi penawami ambok mulai. Turuti ambok. Ambok itu nak. Iya, ambe. Ambe. Ya, ambe. Nah sayang ki ambeta, yang itu nasanga la kendek ndete bertemu dengan kita yang membahas tentang perbandingan agama supaya Ananda yang cantik ini bisa belajar gitu. Karena kalau kita salah dalam memilih keyakinan, hanya ikut-ikutan saja tanpa berakal, ya neraka jahanam kekal. Mereka raka tamar neraka. Tae. Ya masa orang cantik masuk neraka? Jangan dong. Apa nasanga Yesus dia kitab Yohanes nomor 10 pitu. Bab 10 pitu nomor 3, nomor telu. Apa nasanga? 17. Yohanes berapa? 17 nomor 3. 17 ayat 3. Iya. Nah dulu. Apa, Le? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, mereka memperoleh hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan. Utusan. Ya itu disanga dalam Islam, Yesus itu yang kami sebut Isa utusan. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Markus 12 nomor 29. Yesus menyeru, dengarkanlah wahai Israel. Nah tuh Yesus berseru kepada Israel. Wa iz qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasul, aku ini adalah utusan Allah. Jadi kita makisalang berarti memperoleh hidup yang kekal. Nasaba menurut Yesus ya dari sanga hidup kekal. Ake kita percaya kalena to'o adalah utusan. Ake moraiku mendapatkan hidup yang kekal, maka kamu harus mengenal aku sebagai utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau mesa-mesa nari Allah Ta'ala dan aku sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, tapi kita makin di Kristen, nah pukada to di mulut ya to Yesus utusan Tuhan, tapi masih yang ake alo minggui lauki di gereja apa na sembah Yesus, berarti pembohong munafik. Lain na pukada di pudukna, lain duka na praktekan lo tingkah lakuna. Begitu nih barangkali. Cocok kata kusanga. Ya. Salaman dulu le. Tos. Cocok nih. Kacang panjang biar dipotong-potong pendek tetap panjang namanya. Begitu.
Ya jadi akito sangat atau cocok mau ke Yesus te utusan, ya salang. Karena di Islam itu harus wajib hukumnya memahami bahwa utusan Tuhan yang datang kepada Yahudi Bani Israel lahir tanpa ayah itu adalah rasul yang suci, terkemuka, wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di dunia dan di akhirat. Keren. Kalau di Islam itu keren sekali. Kita mendudukkan Yesus itu pada kedudukan yang mulia. Nah ditampar, ditampeleng bawana kodong pudukna, dipirui. Apakah bahasa Torajanya itu dipirui? Apa itu dipirui? Diludahin. Oh, di situ deh. Na kengke kasisi puduk na ke tuang na pengudui. Kan begitu. Mulutmu akan dikerumuni nyamuk sebesar lalat kalau kau meludahi Tuhan. Tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi ditombak lambungnya kodong. Anu tak na tamak kalang matu menaden puang Tuhan pencipta kita bung. Ditombak lambungnya. Tak na bela Yesus itu. Na anu ki na bawa ki untuk mantaji apa sangan kita atau bebe. Misalnya sang atau bebe. Apa toh? Anu todongo. Baga. Dapat baga kia suruh kita beriman. Mantu menaden puang pencipta langit dan bumi ditombak lambun na mate. Alamak. Ini teman-teman kami menggunakan bahasa Ibrani bagian utara, paling utara ya, dekat Mesir kuno. Dimaklumi aja ya. Ini anak ini Toraja tapi namanya orang Kolaka. Kenapa bisa? Yang itu sangat aku. Dan kebetulan mohon maaf translasinya, translate-nya masih belum bilingual ya. Ya itu musanga. Tidak ada di kamus. Tidak ada di kamus. Tetap tanda soal mulai. Kenapa kalau di Islam ada siksaan kubur, tapi kalau di Kristen tidak pernah diajarkan? Nah, supaya orang percaya. Padahal kalau di dalam Bible siksaan kubur itu ada. Banyak. Siksaan kubur. Iya, di dalam Bible itu ada siksaan kubur. Cuman tidak diajarkan. Seperti misalnya di dalam Mazmur 116 nomor 3. Mazmur 110 andang nomor telu, apa raka ketelu? Talu. Nah, talu. Den susito ditulis bahwa ya tuh di dalam Karisteng sesuai dengan kitab Mazmur dan duka siksaan kubur, tapi ya tuh pendeta si sola pastor supaya tak nama taku ya te jemaat lancar ki pembayaran perpuluhan tak namurai papukada itu lako deo jemaat bahwa den duka to siksaan kubur. Kalau lumbongi, kalau Tuhan dah. Asap maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkamku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Ya itu na sangat tau kaperek mate. Ya itu na rasakan di kuburu. Masolang generasi. Tapi saya berharap malam ini generasi nggak rusak. Ananda saya bukan menjadi generasi rusak. Saya berharap Ananda ini benar-benar kemudian bisa menggunakan akal sehat, lalu kemudian mengikuti ayah yang tercinta, kan gitu. Amin ya Allah, amin. Ya tuh disanga di Ananda siksa kubur di dalam Islam itu seibarat ki ake den tahu dia sudah tahu dirinya nih. Dia sudah tahu dirinya bahwa saya akan dihukum mati 3 hari lagi. Menderita enggak orang itu? Menderita. Dia sudah tahu dalam kubur bahwa dia akan ke neraka. Menderita enggak? Menderita. Itulah siksaan kubur. Jadi penyesalan. Kenapa dulu waktu hidup saya tidak ikuti bapakku? Di alam kubur enggak bisa ada pilihan lagi. Enggak bisa milih Islam, milih Kristen, enggak bisa. Kalau sudah dikubur itu orang sudah menghadap ke akhirat. Tidak bisa lagi menghadap kembali ke dunia. Kalau sekarang Ananda ini masih bisa mikir ke Islam atau ke Kristen karena masih hidup. Tapi ketika nanti di alam barzah, di alam kubur, Seol, begitu kita masuk di Seol, alam barzah, itu tidak ada pilihan. Yang ada yang kita rasakan adalah
selamat atau tidak selamat. Nah, kalau kita merasakan kita tidak selamat, bagaimana siksanya itu? Kita sudah lihat gambaran-gambaran setelah keluar dari kubur ini, tempat saya adalah neraka. Yohanes 5 nomor 29. Orang yang benar ketika di dunia akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Tapi orang yang jahat akan dibangkitkan dari neraka, dari kubur untuk disiksa di neraka. Jadi ya kita harus milih agama yang benar di dunia ini mumpung kita hidup. Karena kalau kita sudah di alam kubur tidak bisa lagi milih. Oh, saya harus ke Islam deh, mau kembali nggak bisa. Tak nabelai atau tahu batamang kubur untuk sulit laku dunia lino tak nabelai. Tak nabelai. Akitama mikir kuburu ya siksa. Kenapa siksa? Karena yang ada hanya gambaran neraka. Aduh, saya kalau kiamat ini nanti bangkit dari sini tempatku neraka. Ya itu disangka siksaan. Karena sudah membayangkan tempatnya neraka. Tapi orang Islam yang mati, mereka bahagia di alam kubur. Kenapa bahagia di alam kubur? Karena mereka sudah melihat tempatnya, yaitu surga. Dan satu lagi Ananda harus tahu, di Islam itu tidak ada kematian. Orang Islam itu ketika dia mati, dia berada di sisi Tuhannya. Mana ayatnya? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa umat Islam itu ketika ia mati di dalam jalan Allah, dia mati. Sebenarnya tidak. Mereka itu tetap saja hidup dan mereka dianugerahkan rezeki dari sisi Tuhannya. Jadi umat Islam ake mati, tak enak mati. Mereka hidup di mana? Mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Nah, ada nggak dalil begitu di Kristen? Tidak ada. Orang Islam kalau mati itu tidak mati. Dia berada di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Sama seperti Yesus. Tidak mati, tapi mendapatkan rezeki di sisi Tuhannya. Itulah umat Islam dan Yesus itu sama-sama tidak mati. Tapi kalau Kristen, ake tesansi atau ake nenek-nenek kita di Toraja, maaf, ya toh mayatnya disimpan di goa-goa kan, sampai berpuluh tahun. Tera kamu takut tiro itu? Takut. Iya makanya ikut ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah itu hidup kekal itu mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal para utusannya sebagai utusan yang benar. Nah itu, Masya Allah, begitu Anandaku yang cantik. Mudah-mudahan hatimu dilembutkan, bisa menerima hidayah Islam. Amin. Apa betul saya orang Kristen dilarang pakai kerudung? Karena ayah saya sering suruh saya belajar pakai kerudung, tapi mama saya larang saya. Dilarang pakai kerudung di Kristen kah? Karena memang cuma disuruh bertudung. Ada ajarannya memang Paulus, bahwasanya mereka perempuan itu diajarkan untuk bertudung. Nah, apa ya tuh disangat tudung? Yang dibilang tudung itu bisa payung, karena tudung itu kan penutup kepala. Kalau kita lihat di dalam apa itu ya, di 1 Korintus 11 nomor 6, di situ dikatakan kemudian kata tudung itu adalah kata kalopto. Kata kalopto itu adalah melindungi atau menudungi. Jadi kalau di Kristen berdasarkan kemudian 1 Korintus 11 nomor 6, bertudung itu ya bisa seperti payung disimpan di kepala untuk mungkin matahari atau supaya tidak untuk menutup kepala, seperti kita simpan handuk di kepala untuk menutup kepala. Berbeda kalau hijab. Kalau hijab itu
Seperti wanita muslimah, wanita Islam. Kenapa? Karena wanita itu adalah harta atau barang yang paling berharga. Di atas muka bumi ini, yang paling berharga itu adalah wanita. Maka karena dia barang yang berharga, maka dia harus dilindungi, dia harus dijaga, dia harus ditutup. Tidak boleh sembarang orang melihat. Yang bisa melihatnya nanti itu mahramnya. Orang-orang yang halal untuk melihatnya. Siapa itu? Suaminya. Cuman suami yang bisa melihatnya. Auratnya itu cuman suaminya yang punya. Dengan dia dan anak-anaknya. Orang lain tidak boleh. Makanya di Islam itu dilarang. Gitu Ananda. Kalau di Kristen ya cocok kami itu Indo omu tak na pureake berjilbab. Nah sabah memang tak ajarannya untuk berjilbab, yang ada bertudung. Nah, sedangkan berjilbab dan bertudung itu berbeda. Berjilbab sudah pasti bertudung bukan jilbab. Begitu Anandaku yang cantik jelita. Ada lagi? Tak kamu purai berhijab? Tak, Oh tu mana den? tak ku cocok. Oh tu mana den tak na cocok na perempuan? Perempuan itu cocok berhijab. Apalagi Ananda saya cantik. Berhijab itu makin cantik. Kalau kita tidak berhijab, apa bedanya dengan, mohon maaf, apa bedanya dengan hewan peliharaan juga? Pahanya kelihatan, iya kan? Sama seperti babi, kelihatan pahanya, kelihatan keteknya juga. Kalau kita cewek manusia, apalagi muslimah, nggak boleh seperti binatang. Harus kita tutup barang-barang berharga itu. Begitu Ananda. Belajar kita pakai hijab, toh? Ya, Pak Bom saja belajar berhijab. Masa kita tidak? Tak ada kemutan Pak Bom. tak. Oh. Kelas berapa adek ini, Ananda ini? Saya Iya. kelas 9 Di mana ke sekolah? SMP 1 Bahodopi. Oh iya, di Sumatera itu ya? Morowali. Oh, Morowali. Iya. Morowali kan kalau- bom Gurunda ya. Bukan Morowali. Dia kalau umum itu di apa? Neraka paling bawah. Mamanya apa? Katolik atau Protestan? Kristen, Protestan. Protestan. Berapa ki bersaudara nak? 2 Sendiri? Dua. Dua. Kakak atau adik? adik. Oh. Kakak tak laki-laki? Tidak ada kakakku. Oh, adik. Saya yang pertama. Oh iya. Kayaknya cita-citanya mau jadi polwan ini. Bukan. Jadi apa? Apa yang namanya itu? Ustazah. Bukan. Jadi apa, Ji? Arsitek. Masya Allah. Saya doakan mudah-mudahan anak saya ini bisa jadi arsitek yang handal. Supaya nanti banyak membuat masjid di mana-mana, ya. Apakah ya saya salah kalau menceritakan mama saya karena tidak mau masuk Islam? Kalau tujuannya baik, tidak salah. Misalnya, ayah pertanyakan supaya kami mendoakan mama supaya lembut hatinya, supaya bisa mengenal Islam gitu, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Kan Yesus bertuhan. Nah, di Islam Tuhannya Yesus yang kita sembah, bukan Yesusnya. Kalau di Islam itu Yesus itu hanya hamba Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Yesus itu, makanya hidup kekal itu mengenal dia cukup hanya sebagai utusan saja.
Kan tadi kita baca dalilnya toh, Yohanes 17 nomor 3. Jadi kalau Yesus mengatakan, bagaimana caranya kau bisa memperoleh hidup yang kekal? Ya, kenali aku sebagai utusan. Tapi di Kristen kenali dia sebagai Tuhan itu sendiri, itu salah. Jadi keliru di situ. Yesus mengatakan, kenali aku sebagai rasul. Nah, di Islam kita kenali Yesus sebagai rasul. Begitu. Ikut maki di Bapak. Nanti belajar-belajar tiap malam di sini sama-sama. Sedikit-sedikit belajar. Takut, Kak. Kenapa takut? Nah, mereka mamaku. Daripada Tuhan yang marahi nanti di alam kubur. Ikutkan nanti mama masuk kubur, kan enggak? Sesayang-sayangnya mama sama kita, kalau kita sudah pindah alam, mama tidak temani Ki. Nah, yang lebih sayang itu yang menciptakan kita. Maka kita harus lebih takut kepada yang menciptakan kita daripada mama. Meskipun kita takut sama mama juga, tapi takut sebatas manusia. Beda takutnya kepada pencipta. Kata Yesus, maukah aku ajarkan kepada siapa kamu harus takut? Takutlah kepada Allah yang sanggup membunuh manusia dan sanggup melemparkan manusia ke dalam api neraka jahanam. Kalau mama kan tidak bisa lemparkan kita ke neraka. Tapi kalau pencipta langit dan bumi, kita tidak sembah, malah kita sembah yang lain, lemparkan ke neraka. Gitu. Justru kalau kita sayang mama, kita harus ikut Islam supaya mama juga ikut. Jangan biarkan mama itu tetap jalan menuju ke neraka, kasihan. Kalau sayang kepada adik, sayang kepada orang tua, mama, maka harus masuk Islam. Karena kita sudah tahu bahwa jalannya mama itu kan keliru. Bagaimana caranya kemudian menyadarkan mama? Ya kita dulu yang selamatkan diri kita, baru selamatkan mama dan adik. Gimana mau menyelamatkan orang tua kalau kita sendiri nggak selamat? Nah sekarang tega ndak kita melihat orang tua itu menuju ke neraka hanya gara-gara ego, karena gengsi, karena egois. Kita tidak tega kan? Nah oleh karena itu pelajari dulu Islam, masuk Islam dengan baik. Setelah itu ajarkan mama pelan-pelan. Kan kita sudah tahu toh, tidak mungkin Tuhan mati, tidak mungkin Tuhan turun menjadi bayi, tidak mungkin Tuhan dibunuh oleh ciptaan. Itu nggak mungkin. Maka seketika itu ditolak oleh akal. Segala sesuatu yang ditolak oleh akal ya jangan dipercaya. Yang dipercaya itu ya masuk akal kan gitu. Intinya kalau sayang kepada mama, anak saya ini ya masuk Islam dulu, habis itu belajar. Kalau perlu mau pesantren, misalnya mau pesantren di Jakarta, mau jadi penghafal atau di mana gitu, nanti tinggal laporkan ke kita. Saya mau pesantren, Om, bisa ndak saya dimasukkan ke pesantren? Mengenai biaya jangan khawatir, kita akan biayai. Gitu. Nanti setelah jadi penghafal Quran, jadi orang yang benar-benar Islami, pulang ke rumah, kemudian ngajarkan ke mama. Ajak mama diskusi pelan-pelan. Kalau mama marah, hindarkan dulu. Jangan dulu berdiskusi. Nanti ada ruang di mana ada kesempatan ngomong Maki. Mak, Tuhan itu begini. Tuhan itu sebenarnya begini. Kita harus sayang kepada Yesus. Masa orang Romawi nampar, ludahin, seret, tombak, kita aminkan, kita iyakan, malah kita tepuk tangan. Jangan dong. Yesus itu kan harus kita sayang. Kita harus kasihi dia. Kita harus hormati dia. Maka tidak pantas kita percaya kalau dia itu mati. Dia itu diangkat oleh pencipta langit dan bumi, diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Jadi yang mati di salib itu bukan Yesus, tapi yang menggantikan dia. Begitu Ananda. Betapa disayangnya ini sama anak, sama ayah. Sampai Ananda ini diajak berdiskusi. Begitu nak. Dan kami juga di sini sayang sama Ananda ini. Siapakah anak mata? Saya, Iya. Ires. Siapa? Muiz. Ires. Abdul Muiz.
Kok nama laki-laki? Hah? Ires. Oh, Ires. Oh, nama yang cantik, Masya Allah. Ires itu adalah singkatan dari Islam yang resmi. Ires. Islam resmi itu bukan abal-abal. Ya. Itu insya Allah dapat hidayah nanti ke depannya. Oke? Saya mau tanya. Oh, kusanga lama mak mo. Tak apa. Kenapa ayah saya rela tinggalkan semua keluarganya demi masuk Islam, padahal bapak saya tidak pernah belajar Islam. Tidak tahu. Karena begini, Ananda. Kalau di agamanya yang dulu, itu tidak ada ajaran kalau kita akan masuk surga bersama dengan keluarga. Berbeda dengan ajaran Islam. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23, kita umat Islam ini akan masuk ke surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bersama dengan anak kita, bersama dengan istri kita, dengan kakek, dengan cucu-cucu kita, masuk ke dalam surga. Sedangkan kalau di Kristen mati, ya hanya sebatas dunia saja. Setelah itu tidak ada lagi hubungan. Kalau di Islam tidak. Di Islam itu kita masih berhubungan di surga. Di surga itu kita hidup kekal bersama dengan keluarga-keluarga kita. Nah kalau di Kristen tak ada itu. Bahwa kita akan masuk surga bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami, cucu. Enggak. Kalau di Islam, begitu umat Islam itu mati dalam keadaan beriman, masuk surga mereka bersama dengan anak-anaknya. Nah inilah dasarnya kenapa ayah itu, bapaknya itu kemudian memeluk Islam. Berharap anaknya ikut, istrinya ikut. Sehingga bisa bersama-sama di kehidupan yang kekal. Di bumi ini, di dunia ini kita cuma sementara. Kenapa? Karena tubuh kita, jasad kita itu tidak cocok dengan alam ini. Kita alergi dengan kehidupan di sini. Kenapa alergi? Tubuh kita menua. Kenapa? Karena kita nggak cocok. Hawanya tidak cocok, alamnya tidak cocok. Karena pada dasarnya tadinya kita ini adalah makhluk yang ada di jannah. Tubuh kita itu cuma cocok di surga, nggak cocok di bumi. Maka kita hidup di bumi ini hanya sementara. Kekalnya nanti di kehidupan berikutnya. Nah kalau kehidupan berikutnya di Islam, kita hidup bersama dengan anak istri kita. Kalau mereka mengikuti kita. Tapi kalau di Kristen, mati. Ya, nggak sama-sama di surga, nggak ada ceritanya. Nanti kita akan sama hidup berumah tangga lagi dengan istri, dengan anak-anak. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak ada di Kristen ajaran begitu. Jadi buat apa bersama-sama di bumi? Paling juga 78 tahun, 80 tahun maksimal di bumi. Setelahnya tidak saling mengenal lagi. Katanya sayang sama adik, katanya sayang sama bapak, katanya sayang sama ibu. Kenapa tidak mencari tempat kembali yang kembali di mana kita sama-sama di sana? Di mana tempatnya itu? Di surga. Surganya siapa? Surganya Islam. Kalau surganya Kristen, ada nggak begitu? Nggak ada. Di surganya Kristen itu yang ada hanya menyembah, memuji, menari, menyaksikan naga lagi perang. Itu. Menyaksikan Tuhannya kemudian kawin jadi mempelai laki-laki, wanita. Kristen jadi mempelai wanita. Gimana itu? Di surga kok cuma menyaksikan perkawinan Tuhan lagi. Sedangkan di Islam, ketika kita masuk surga, seluruh kenikmatan, seluruh kebahagiaan disiapkan oleh Allah di surga untuk orang-orang beriman. Nah, serba berkecukupan kita di sana. Kita tidak dilemahkan tua lagi di sana. Gak ada penyakit, gak ada cemburu, gak ada sakit hati, gak ada dendam, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada. Yang ada hanya kebahagiaan. Bahagia terus. Dalam kehidupan kekal, kita tidak menua. Seumuran kita semua. Tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Seumuran kita semua. Dan di situ tidak ada lelah, tidak ada ngantuk, tidak ada sakit. Nggak ada. Kita bahagia dalam kehidupan kekal. Bersama siapa? Diupayakan bersama keluarga dong. Maka dari itu Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman,
jagalah dirimu dan juga keluargamu, anakmu, istrimu, cucumu dari api neraka jahanam. Jaga. Jangan sampai anak istrimu masuk neraka jahanam. Jangan. Jaga dirimu. Upayakan kalian masuk ke dalam surga. Jangan sampai mereka masuk ke dalam neraka. Itu di Islam. Oleh karena itu, kenapa ayah memilih Islam? Meskipun harus melepaskan keluarga besarnya demi untuk keselamatan beliau, ayah kita, dan anak-anaknya beserta istrinya. Oleh karena itu, anaknya diajak untuk mengenal Islam, tapi tidak dipaksa. Tapi diperkenalkan Islam, diajak diskusi dengan baik, diperlihatkan contoh yang baik. Bahwa kita dicipta oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi, di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu, kecuali hanya beribadah, beribadah dan beribadah. Makanya umat Islam itu kerjanya cuma ibadah doang. Ibadah. Kenapa? Karena dunia ini tempatnya ibadah. Nanti kehidupan berikutnya bukan ibadah lagi, tapi menikmati hasil ibadah. Kalau Kristen terbalik, di dunia tidak ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi, persembahan kasih kepada Tuhan, kepada dewa-dewa mereka, kepada sembahan mereka. Tapi tidak ada perintah dari Tuhan. Contoh, ibadah di gereja, ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Ibadah minggu, ada nggak perintah Tuhan? Tidak ada. Natalan, nggak ada. Nggak ada perintah Tuhan itu. Mereka bikin-bikin sendiri. Nah, mereka di dunia ini tidak menyembah. Cuman bikin-bikin sendiri. Karena Yesus melarang, mengatakan, kamu bukan lagi hamba. Kamu bebas. Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Tidak boleh lagi menyembah, kata Yesus. Tetapi anehnya, nanti di surga baru menyembah. Menari-nari, memuji-muji dalam kehidupan kekal. Coba nanti kalau masuk di surganya Kristen, memuji. Bagaimana caranya memuji di Kristen? Haleluya kan? Ikut-ikutan Yahudi. Haleluya, 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 haleluya. Coba memuji dalam kehidupan kekal begitu terus. Apa bahagianya kalau begitu? Jangan dulu 1 hari, 1 jam aja dulu. Haleluya, coba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau tidak doer itu mulut. Ini dalam kehidupan kekal mau kayak begitu. Pret. Orang di bumi aja tidak bisa, apalagi di akhirat kehidupan kekal, nggak bisa. Nah, kebalik di Islam, di bumi dia ibadah, subuh dia ibadah, pagi dia ibadah, siang dia ibadah, sore dia ibadah, malam dia ibadah, begitu seterusnya sampai kiamat. Tapi setelah di kehidupan berikutnya, mereka nggak ibadah lagi, tetapi menikmati hasil ibadah, yaitu surga. Kristen beda. Di bumi ini tidak ibadah kepada Tuhan, merdeka dari penghambaan. Giliran nanti kehidupan berikutnya baru ibadah. Haleluya, 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 haleluya. Bayangkan itu. Kalau 1 tahun aja orang begitu terus, tidak makan, tidak minum, cuma menari-nari. Coba Anda habis ini, kamu praktek nanti, tutup pintu dari dalam, di kamar. Habis itu kamu menari 1 jam. Bisa enggak? Tidak. Nah, bagaimana nanti di surgamu itu menari seumur hidup dalam kehidupan kekal? Wih, betismu meledak itu nak. Betismu meledak. Kalau kau menari terus dalam 1 tahun saja kau menari, kuku-kukumu itu pecah-pecah semua itu kuku-kukumu. Tulang-tulang betismu itu mengeras kayak pohon kelapa nanti. Kenapa? Bayangkan itu, tidak ada kegiatan lain, cuma menari dok, menari sambil memuji. Haleluya, 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 iya, iya, haleluya, iya, iya. Kami yang di surga kami tepuk tangan menonton. Bagus juga ini surganya Kristen, begitu itu kerjanya. Nah, sementara kami makan makanan yang enak, minuman yang enak, menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah. Hidup serba berkecukupan, kami masing-masing punya istana, hidup bersama dengan anak istri kami. Sementara kalian sibuk, haleluya, haleluya, haleluya. Bayangkanlah kalau Pak Bom memuji dalam 1 hari, maka tidak keluar pusarnya. Matanya jatuh keluar. Itu bukan surga, itu neraka yang begitu. Neraka itu siksaan. Yang surga itu tempatnya Islam. Begitu Ananda. Jadi itulah alasannya, salah satu kenapa ayah kemudian lebih memilih kehidupan akhirat, yaitu meninggalkan keduniawian, termasuk meninggalkan keluarga-keluarganya yang pagan, menyembah kepada makhluk. Saya kira begitu, Ananda. Tak pernah kamu cakar du. Tak apa. Oh, dika nah. Nah, Itu baik. saya bingung Om. Saya mau Kenapa? ikut.
saya mau ikut ayah atau mama. Tolong bimbing saya karena saya Iya. takut masuk neraka. Nah, kalau takut masuk neraka ya harus tunduk kepada Allah. Nah, manusia itu dua. Manusia itu dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu dua potensi. Bisa dia jadi sesat, jadi jahat, bisa dia menjadi takwa. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah. Kalau kita tidak bertakwa, keluar dari Islam. Kalau kita mau diatur sama Tuhan pencipta kita, kita harus masuk di Islam. Karena di Islam itu artinya ketundukan. Islam artinya berserah diri. Islam artinya selamat. Karena kita ingin selamat, maka kita berserah diri. Maksudnya berserah diri itu apa? Berserah diri, mengikuti, menundukkan diri, untuk kemudian hidup terpimpin oleh perintah-perintah Tuhan. Itu Islam itu di situ. Sedangkan kalau di Kristen itu bebas. Di situ tempatnya orang yang tidak mau diatur sama Tuhan. Kenapa? Paulus mengajarkan, jangan lagi kau mau diatur. Tentang makanan jangan, tentang minuman, tentang hari raya jangan mau diatur. Jangan. Nah, iblis juga begitu. Iblis itu tidak mau diatur. Iblis itu tidak mau diatur sama Tuhan. Yang mau diatur sama Tuhan itu hanya Islam. Makanya mereka Islam itu tidak bebas. Sementara kerja bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika pekerjaan dihentikan. Mengejar dunia seketika dihentikan. Menuju kepada Tuhan. Seketika itu juga tunduk semuanya. Seluruh bumi, seluruh isi bumi yang disebut Islam, ketika panggilan azan itu datang, wajib hukumnya menanggalkan urusan dunia, menuju kepada Allah. Hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Sholat. Nah, itu orang yang mau terpimpin hidupnya untuk kemudian menuju kepada keselamatan. Lah yang di sebelah gimana dong? Sekali seminggu itu pun bukan ibadah. Mereka hanya melakukan prosesi-prosesi yang mereka buat-buat sendiri. Cuma datang nyanyi, mendengarkan, ya entah apa-apa yang didengarkan. Mengajak untuk perpuluhan. Cuma gitu-gitu doang. Nyanyi-nyanyi. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Nah itu, kalau mau masuk surga, takut ke neraka, maka harus tunduk kepada perintah Allah, perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Al-Quran. Sedangkan di Bible mana perintah Tuhannya? Di Lukas ada nggak perintah Tuhan di situ? Masa Lukas adalah Tuhan? Masa Markus Tuhan? Masa Paulus Tuhan? Mereka mencatat itu bukan firman Tuhan. Itu adalah hasil penyelidikan mereka, karya tulis mereka sendiri, itu bukan firman Tuhan. Dan mereka tidak pernah mengakui bahwa yang ditulis itu adalah firman Tuhan. Cuman orang Kristen yang mengatakan itu firman Tuhan. Penulisnya enggak. Lukas tidak mengakui tulisannya adalah firman Tuhan. Markus juga demikian. Paulus juga mengatakan itu. Yang kutulis bukan firman Tuhan, tapi orang bodoh yang ingin bermegah. Yohanes juga tidak mengatakan tulisannya adalah firman Tuhan. Orang Kristen doang yang menganggap buku-buku itu adalah firman Tuhan. Itu. Jadi kalau mau masuk surga, tempatnya di Islam, bukan di tempat yang lain. Seperti itu anandaku sayang. Silakan. Tepo rakanan mulai bawa. Tepa. Wah, mana rendu ke klek? Om. Ya. Kenapa Bapak saya setiap subuh pergi ke masjid? Nah, karena itu ada perintahnya. As-salatu khairum minan naum.
lebih mulia sujud menyembah kepada pencipta langit dan bumi daripada tidur. Makanya ayah merasa terpanggil. Tuhannya yang memanggil, yang memberikan kehidupan sedang memanggil. Cobalah kalau kita dipanggil sama ibu, "Hei, sini." Gimana kalau kita tidak datang? Ibu marah kan? Nah, ini pencipta kita yang memanggil.